Puji Tuhan, apa kabarnya? Doa saya supaya bersaudara dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kiranya dipermuliakanlah nama-Mu dan datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti dalam sorga. Ampuni kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Tuhan, kami pohonkan pengurapan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kuasa jahat, roh iblis, kami patahkan pekerjaannya, kami usir keluar dari hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ke dalam pimpinan firman dan Roh Kudus, kami serahkan hati dan pikiran kami. Kiranya Yesus semakin bertambah, kami semakin berkurang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tahun ini temanya adalah pemulihan, dan bulan ini pemulihan finansial. Judul renungan firman Tuhan pada saat ini adalah jangan dikuasai uang. Dan ayat pokok kita, tema kita terdapat di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Pembahasan yang kita angkat adalah tujuan pemulihan finansial bukan hanya memiliki banyak uang, tetapi memiliki hati yang tetap benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita dapat menjawab pertanyaan sebagai perenungan, apakah uang mulai menguasai hatiku? Saudara, kecintaan akan uang adalah salah satu jebakan terbesar bagi jiwa manusia. Sejarah gereja penuh dengan ilustrasi kebenaran ini. Dalam Alkitab, karena uang, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Karena uang, Samson dikhianati kepada orang Filistin. Karena uang, Gehazi menipu Naaman dan berbohong kepada Elisa. Karena uang, Putra Allah, Yesus, diserahkan ke tangan orang-orang jahat. Kita harus waspada terhadap kecintaan akan uang. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, ungkapan cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan, merupakan sebuah peringatan moral yang mendalam, dan ini dasarnya dari teks Alkitab. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Sebenarnya uang itu hanyalah alat. Kalau netral, kita berbicara tentang netral, tidak berpihak, maka uang hanyalah merupakan benda mati atau alat tukar mungkin untuk ekonomi yang tidak memiliki moral. Uang bisa dipakai untuk kebaikan seperti donasi, menghidupi keluarga, dan membangun fasilitas publik. Uang pun dapat dipergunakan untuk hal yang jahat, seperti pisau di tangan seseorang dapat mengalami peran yang berbeda, alat masak atau alat untuk melakukan kejahatan. Demikian juga dengan uang. Dan nasihat Rasul Paulus kepada anak didiknya, anak rohaninya yang menjadi penatua di Efesus, Timotius, untuk mengingatkan kepada Timotius dan kepada orang-orang yang digembalakannya agar menjauhi hati yang cinta akan uang. Itu dapat berbahaya bagi kehidupan mereka. Sekarang kita akan melihat ayat ini, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Kata cinta akan uang itu berasal dari kata philos, cinta sahabat, dan arguros, yaitu perak dan uang. Berarti menjadi mengasihi uang, perak, atau menjadi sahabat terhadap uang dan perak. Sifat ini menunjuk pada kasih sayang, keterikatan emosional, dan pemujaan terhadap materi. Sifat inilah yang menjadi dosa cinta akan uang pilar guria. Bukan uangnya, tetapi sifatnya. Ini bukan tentang jumlah nominal berapa banyak uang yang dimiliki, melainkan sindrom hati yang menempatkan materi atau uang di atas Tuhan.
Dan cinta akan uang ini kita akan dapati akar dari segala kejahatan. Akar dari segala kejahatan bukan berarti dari dosa satu inilah semua kejahatan berasal. Dalam terjemahan yang beberapa terjemahan mengatakan akar dari segala kejahatan itu diartikan seperti ini. Suatu akar dari segala macam kejahatan. Suatu akar, bukan akar dari segala macam kejahatan yang merupakan satu-satunya akar dari semua dosa di bumi ini, bukan. Tapi suatu akar, salah satu akar dari kejahatan. Artinya cinta uang bukanlah satu-satunya sumber dosa di dunia. Karena kesombongan, pemberontakan, dan ego juga itu adalah sumber dosa. Melainkan salah satu akar subur yang dapat menumbuhkan segala jenis kejahatan yang bisa dibayangkan manusia. Sebuah akar yang sanggup menumbuhkan segala jenis kejahatan yang bisa dibayangkan manusia. Ada buah-buah yang akan dihasilkan. Sekali lagi, uangnya netral, benda mati. Jadi yang berbahaya adalah cinta akan uang. Kenapa? Ketika seseorang menempatkan uang di atas moralitas, di atas iman dan hubungan sesama manusia, disitulah masalah dimulai. Ini menunjuk pada ketamakan, keserakahan, dan ketergantungan emosional pada kekayaan demi status dan kekuasaan. Beberapa contoh, korupsi dan penipuan, manipulasi data, mencuri hak publik demi memperkaya diri sendiri, perampokan dan pembunuhan, menghalalkan segala cara termasuk menghilangkan nyawa orang lain demi uang atau keuntungan finansial, eksploitasi sesama, menindas tenaga kerja atau melakukan perdagangan manusia demi memotong biaya dan meraup keuntungan maksimal, kerusakan hubungan, memicu keretakan dalam rumah tangga, dalam keluarga, persahabatan, atau pernikahan akibat perselisihan harta. Sekarang kita akan lihat, ada bahayanya dalam memburu uang. Ketika seseorang memburu uang. Nah, kata memburu uang ini seperti mengejar bayangan. Dalam bahasa aslinya menggambarkan orang yang merindukan atau mendambakan uang. Berarti meregangkan tangan ke depan untuk menggapai sesuatu atau mencoba menyentuh objek yang ada di luar jangkauan. Ini menggambarkan mental seseorang yang serakah, yang hidupnya selalu terobsesi mengejar kekayaan berikutnya. Namun tidak pernah merasa puas karena apa yang mereka kejar adalah bayangan semu. Mengejar kekayaan tidak pernah puas karena yang dikejar bayangan yang semu. Akibat memburu banyak uang, maka ada dua dampak yang tragis menurut 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Apa yang menjadi dampak bagi orang yang mendambakan, mengejar, memburu uang? Yang pertama adalah murtad atau menyimpang dari iman. Rasuki beberapa orang sehingga mereka menyimpang dari iman. Mamon, uang yang menggeser posisi Tuhan sebagai penyedia hidup. Seseorang tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan sekaligus. Orang yang mendambakan uang pada akhirnya menyimpang dari iman. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan domba yang berkeliaran menjauh dari kawanan dan gembalanya, atau kapal yang keluar dari jalur navigasi yang aman. Seorang hamba Tuhan berkata, ketika hati seseorang dipenuhi oleh cinta materi, tidak ada lagi ruang untuk iman kepada Tuhan. Uang menjadi berhala. Hamba Tuhan yang lain berkata, cinta uang bertindak seperti pengaruh magnetis yang secara perlahan namun pasti menyesatkan arah hidup seseorang. Mereka tidak langsung murtad secara drastis, tetapi sedikit demi sedikit menjauh dari kebenaran firman Tuhan, sampai akhirnya terombang-ambing tanpa arah spiritual yang jelas. Jadi dampak yang pertama, murtad atau menyimpang dari iman. Dampak yang kedua,
menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalimat ini, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, memberikan arti dalam bahasa aslinya adalah untuk menembus atau menusuk secara total, seperti daging yang ditusuk dengan garpu daging atau paku besar, lalu menggambarkan proses menancapnya daging ke sebatang besi tajam dari ujung ke ujung untuk dipanggang di atas api. Apa maksudnya? Beberapa hamba Tuhan mencatat bahwa ironi yang tragis ini. Orang mengira dengan menimbun kekayaannya, mereka sedang melindungi diri dengan benteng kenyamanan. Padahal secara rohani, mereka sedang bertindak sebagai algojo bagi diri mereka sendiri. Menusuk jiwa mereka sendiri secara total dengan kecemasan, ketakutan, ketidakpuasan, dan penderitaan mental yang akut. Seorang hamba Tuhan lain menulis demikian. Kekayaan yang dicari melalui keserakahan tidak membawa kedamaian, melainkan penyesalan mendalam, kecemasan, ketakutan kehilangan, kehancuran karakter, dan kepedihan batin. Bahkan di dalam Matius 13 mengatakan ada benih yang jatuh di tengah semak duri. Benih itu tumbuh, tetapi kemudian tidak berbuah, bahkan mati terhimpit oleh semak duri. Ini adalah gambaran orang yang membiarkan firman Tuhan dihancurkan oleh kekayaan duniawi, satu keinginan untuk kekayaan duniawi, dan kekhawatiran di dalam hidupnya. Ingin menjadi kaya, mencintai uang, cinta akan uang, itu adalah akar dari segala kejahatan yang menghasilkan buah-buah kehancuran. Jadi saudara, hati-hati dengan rasa cinta atau mengasihi, mengejar akan uang, kekayaan duniawi ini. Bukan berarti kita orang percaya tidak boleh menjadi kaya, saudara. Abraham, Ayub adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Tetapi dia tidak memberi dirinya dipertuan oleh uang. Uang hanyalah menjadi alat di tangan-tangan orang-orang kepercayaan Tuhan ini untuk menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Dalam ayat yang 11 ada dua secara singkat saja. Kita harus aktif berlari, menjauh dan menganggap cinta akan uang sebagai musuh yang mematikan yang harus dihindari. Kemudian energi untuk tadinya mengejar uang, cinta akan uang, kita harus alihkan energi tersebut. Kita harus mengejar dari pengejaran materi, sekarang kita menggesernya untuk mengejar karakter ilahi seperti keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, ketekunan, dan kelembutan. Alkitab menekankan bahwa uang adalah pelayan yang sangat baik jika dikelola dengan rasa cukup. Namun akan menjadi tuan yang sangat kejam jika kita mulai mencintainya. Sebagai kesimpulan, ayat ini adalah panggilan untuk memeriksa hati, bukan instruksi untuk hidup miskin. Alkitab tidak melarang orang menjadi kaya, tetapi Alkitab melarang kekayaan memiliki hati manusia. Solusi Alkitabiah terhadap cinta uang adalah rasa cukup di dalam Tuhan, untuk memandang uang bukan sebagai pemilik kita, melainkan alat stewardship untuk memuliakan Tuhan dan menolong sesama. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Pertanyaan seperti perenungan di awal, apakah uang mulai menguasai hatiku? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami bersyukur untuk petunjuk kebenaran firman Tuhan. Allah tidak menghendaki kami hidup dalam kesengsaraan dan miskin, tetapi Tuhan menghendaki kami hidup menjadi pribadi yang diberkati. Tetapi terkadang kami salah mengambil pola tingkah laku kami, sehingga yang kami pedulikan adalah menjadikan uang sebagai Tuhan kami, menjadi berhala. Ampuni kami Tuhan. Tetapi biarlah dalam pimpinan Tuhan, kami belajar memiliki rasa cukup dalam segala yang
Tuhan karuniakan kepada kami. Kalaupun Tuhan mengaruniakan kepada kami kelimpahan di dalam berkat materi, itu hanyalah alat, sarana kami untuk mempermuliakan Tuhan dan memberkati sesama kami. Jadikan kami semua orang-orang kepercayaan Tuhan dalam apa yang kami lakukan, dalam segala berkat yang kami miliki. Kami tahu itu datang dari Tuhan dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mereka yang sakit, kami doakan kiranya Tuhan jamah dengan tangan-Mu yang berlubang paku dalam nama Yesus. Jadi kuat, jadi sembuh. Mereka yang dalam pergumulan, dalam nama Yesus ada jalan keluar, ada pertolongan, ada perlindungan daripada Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kiranya Yesus semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati hari ini, hari yang Bapak Saudara akan jalani. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.